Kampung Ikhlas tidak pernah benar-benar tenang. Sejak kejadian di Surau Tua, semua orang berpikir semuanya telah berakhir. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan sedang menunggu di kegelapan. Malam itu, pukul 2.45 dini hari, langit di atas Kampung Ikhlas berubah menjadi hitam pekat. Udara menjadi berat, lampu-lampu jalan redup seolah-olah cahaya takut bersinar di tempat itu. Lalu, jeritan pertama terdengar. Di sebuah rumah di ujung kampung, seorang warga menjerit histeris. Suaranya melengking seperti bukan suara manusia. "Tolong!" Dia masuk ke dalam rumah. Orang-orang mulai bangun. Warga yang masih terjaga di pos ronda terdiam, merasa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Lalu, teriakan kedua terdengar. Kali ini dari seberang kampung. Disusul oleh jeritan ketiga, keempat, kelima, sampai akhirnya. Suara Kampung Ikhlas dipenuhi oleh teriakan dan suara tawa yang tidak wajar. Kampung ini sudah dikuasai kegelapan. Petugas ronda kesurupan. Di pos ronda, Ijal, Il, dan Anto berdiri kaku. "Astagfirullah. Apa yang terjadi?" bisik Ijal. Namun sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, petugas ronda lain tiba-tiba menjerit dan mulai mencakar wajah mereka sendiri. Matanya berubah hitam pekat, mulutnya menganga lebih lebar dari yang seharusnya bisa dilakukan manusia. Satu persatu, mereka jatuh ke tanah, tubuh mereka kejang-kejang. Lalu, dengan gerakan kaku, mereka bangkit kembali. Dengan wajah yang bukan lagi milik mereka. Mereka sudah kesurupan. "Kau tidak bisa melawan kami, Ustadz." Mereka berjalan mendekat dengan senyum mengerikan. Ustadz Fadil dan Pak RW bersatu. Di tengah kekacauan, Ustadz Fadil dan Pak RW, Pak Rahmat, bergegas menuju POS Ronda. "Pak RW, ini sudah lebih parah dari yang kita duga," kata Ustadz Fadil dengan napas berat. Pak RW mengangguk. "Kalau kita tidak hentikan sekarang, kampung ini akan hancur." Mereka tiba di pos ronda, hanya untuk melihat Ijal, Il, dan Anto dikepung oleh petugas ronda yang kesurupan. Mata Ustadz Fadil membelalak. Mereka semua sudah bukan manusia lagi. "Allahu Akbar!" teriak Ustadz Fadil sambil mengayunkan tasbihnya yang sudah direndam air doa. Berakar, salah satu petugas ronda terpental. Tubuhnya mengejang keras di tanah, asap hitam keluar dari mulutnya. Tapi mereka yang lain justru tertawa ke STAD. "Kali ini doamu tidak akan berguna," mereka menyerbu. Pak RW mengangkat tongkat kayunya dan menghantam salah satu dari mereka. Tapi tidak ada efek. Mereka tidak merasakan sakit. "Mereka sudah bukan manusia lagi," teriak Pak RW. Saat itulah, sebuah suara berat menggema di kegelapan. "Biar aku bantu kalian." Semua menoleh. Abah Kabayan, orang tertua di kampung, bergabung. Abah Kabayan adalah orang tertua di Kampung Ikhlas, seorang lelaki renta, tetapi dia memegang ilmu lama yang tidak semua orang tahu. Mata tuanya menatap petugas ronda yang kesurupan. "Aku tahu siapa kalian," katanya pelan. Petugas ronda yang kerasukan mendadak berhenti bergerak. Mata mereka menatap Abah Kabayan dengan penuh kebencian. "Kau!" Suara mereka berlapis, menggema. Abah Kabayan menundukkan kepala sedikit. "Aku sudah melihat kalian sejak dulu. Roh-roh yang menghuni Surau Tua. Sekarang kalian sudah lepas, tapi aku tahu bagaimana cara mengirim kalian kembali." Abah Kabayan mengangkat tangannya ke langit, lalu ia membaca sesuatu. Mantra lama. Mantra kuno yang bahkan Ustadz Fadil tidak tahu. Begitu Abah Kabayan mulai membaca, angin bertiup kencang. Petugas ronda yang kesurupan mulai menjerit. Tubuh mereka melayang ke udara, terpelintir dalam posisi yang mustahil. Dari tubuh mereka, asap hitam mulai keluar. Tapi sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dari tengah kampung, keluar sesosok makhluk hitam dengan mata merah membara. "Kalian tidak akan mengusirku." Sosok itu bukan jin biasa. Dia raja dari semua roh yang menghuni Surau Tua. Dan dia marah. Ustadz Fadil mengeraskan suaranya, membaca doa sekuat tenaga. Pak RW dan warga yang tersisa ikut membaca takbir. Abah Kabayan mengambil tanah dari bumi dan melemparkannya ke udara. "Dengan izin Allah, kau harus pergi." Lalu, makhluk itu menjerit keras. Tubuhnya mulai terbakar oleh cahaya yang datang dari dua-dua mereka.
Ia berusaha melawan, tetapi ia semakin melemah, dan akhirnya makhluk itu meledak dalam asap hitam. Angin berhenti. Kampung Ikhlas menjadi sunyi. Petugas ronda yang kerasukan jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri. Mereka akhirnya menang. Akhir dari teror Kampung Ikhlas. Matahari pertama mulai muncul di ufuk timur. Warga yang kerasukan mulai sadar. Kampung Ikhlas kembali damai. Surau tua sudah rata dengan tanah. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi bayangan hitam yang mengintai di malam hari. Semua telah kembali seperti semula. Namun, sebelum mereka semua pulang, Ustadz Fadil menatap tanah bekas surau tua itu, lalu berkata pelan, "Mereka mungkin telah pergi. Tapi ingatlah, setiap tempat memiliki sejarahnya sendiri. Dan ada beberapa roh yang tidak akan pernah benar-benar mati." Tamat.